Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ildawati. Hari ini kita akan mempelajari tematik, yaitu tema 3. Kita akan mempelajari materi kelas 3, yaitu tema 3, subtema 1, mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu KD 3.1 dan KD 4.1. KD 3.1 yaitu menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. KD 4.1 yaitu menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yuk kita pelajari bersama. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Pertanyaannya, apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku adalah benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang dan juga dapat ditimbang. Perhatikan gambar-gambar berikut. Ada panas api unggun, minyak goreng, cahaya lampu, ember, es, balon, suara, radio, dan hewan.
Panas api unggun termasuk bukan benda, karena tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Begitu pula cahaya lampu dan suara, juga bukan benda. Sedangkan minyak goreng, ember, es, balon, radio, dan hewan kelinci termasuk benda karena menempati ruang dan dapat ditimbang. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya, misalnya ukuran, bentuk, dan warna. Ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan benda-benda ini. Bentuknya sangat beragam, kan? Warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Misalnya ada yang berwarna biru, putih, ungu, kuning, dan warna-warna lainnya. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan jenisnya, benda terdiri dari benda hidup dan benda mati. Berdasarkan sifat fisik benda dapat dikelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna. Kemudian, ciri benda yaitu mempunyai massa dan menempati ruang. Benda terbuat dari bermacam-macam bahan. Misalnya, batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan kertas. Benda yang terbuat dari kayu. Perhatikan gambar-gambar berikut. Selain benda-benda tersebut, kayu juga dapat diolah menjadi alat permainan, misalnya permainan bola kayu. Dan juga bisa diolah menjadi alat musik, misalnya gendang. Benda yang terbuat dari kertas. Contohnya adalah buku tulis, tisu, kardus, dan juga koran. Benda yang terbuat dari plastik. Perhatikan gambar benda-benda berikut.
Selain benda-benda tersebut, plastik juga digunakan untuk membuat bola sebagai alat permainan. Plastik memberikan banyak manfaat. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Karena plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Ada 3 cara untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Pertama, reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, ketika kita berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri, sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Yang kedua, reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Contoh, sampah kemasan botol minum bisa digunakan kembali untuk dibuat menjadi pot bunga. Yang ketiga adalah recycle, adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan kembali. Selanjutnya adalah benda yang terbuat dari kaca. Contoh, botol dan gelas kaca. Benda ada juga yang terbuat dari logam. Contoh, sendok, garpu, dan uang logam. Benda juga ada yang terbuat dari karet. Sebagai contoh, misalnya ada ban mobil, penghapus, sepatu bot, dan lain sebagainya. Demikian pembahasan mengenai beragam benda-benda di sekitar kita. Semoga bisa kalian pahami ya. Dan semoga wabah virus COVID-19 ini bisa cepat berlalu, sehingga kita bisa kembali bersekolah. Belajar di sekolah bersama dengan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.